Syukur masih diberi nafas untuk hidup. Praise the Lord. Sihat tak? Sihat tak? Sihat ke Cik Milai? Dan bos adalah wakil. Saya juga orang tengok. Kita orang lagi jamming. Nisa, jangan sebelah cakap Nisa. Saya masih tennisan lagi. Boleh lah. Kan. Ya, kalau perempuan ni laju sikit orang layan. Pastor Matthew boleh dengar tak? Boleh test mic dulu. Kita panggil ni. Ada. Kita kiri. Shalom. Okay. Testing mic, Pastor. Clear tak? Tim Anda dengar? Boleh. Anda dengar semua? Tapi jarang masih. Sana cakap terus. Okay. Saya rasa masa pun sudah time. Sudah ada respon. So welcome everybody to our first Christian Fellowship Inter-Platform Gathering. So atau cara dia macam di screen tu lah, boleh nampak tak? Boleh. Okay, boleh. So diucapkan syabas dan tahniah kepada anda yang boleh datang. Yang tidak boleh datang tu lain kali boleh datangkan diri. Untuk mula kita tes dulu mic. Pastor Matthew boleh dengar? Boleh dengar, boleh. Okay. NC3. Boleh. Oh wow, meriah. Okay, nice, thank you. Seterusnya kita yang di barunya ni akan lead lagu pembukaan. So dijemput berdirilah. Tuhan
yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Nyanyi bagi rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. NC3. NC3. Oke, boleh bawa. Jadi kita berdoa mengikut ayat nanti kan sebab saya percaya sama dia kita Oke, mari kita sama-sama berdoa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Jadi setelah kami datang kepadamu pada malam ini Tuhan, terima kasih atas kasih dan karunia Engkau berikan kepada kami semua. Pada malam ini Engkau berkumpul bersatu di tempat kami masing-masing, dan saya percaya bahwa pada malam ini adalah hari yang bersejarah kepada kami semua, di mana fellowship kami itu platform ini ada seperti Baronia, D18, D11, B11 dan termasuk kami SC3 dan yang lain juga, dan yang berada di darat juga Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana atas kebaikan-Mu, atas kerinduan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami bersatu pada malam ini dalam fellowship interplatform kami pada malam ini. Kami serahkan segalanya kepada-Mu Tuhan atas acara yang kami lakukan, terutama kepada Baronia yang akan membawa kami dalam praise and worship pada malam ini, dan juga kepada Pastor Matthew akan membawa kami di dalam khotbahnya pada malam ini, di dalam sharingnya kepada kami agar yang menjadi membuka hati kami untuk mendalami dan mengenali Engkau lebih dalam nasi Tuhan. Kau berkati kami di mana saja kami berada Tuhan. Kau lindungilah kami di tempat kami bekerja sekarang ini Tuhan, atas keselamatan kami, begitu juga kesehatan kami Tuhan. Kau lindungilah kami dan apa saja kami lakukan Tuhan. Begitu juga kepada sahabat-sahabat kami yang mungkin tidak dapat hadir pada malam ini Tuhan, tidak ada sebab-sebab kerja yang tertentu. Engkau berkatilah juga mereka Tuhan. Lindungilah mereka Tuhan yang mereka lakukan Tuhan. Pada keluarga kami juga Tuhan yang berjauhan dari kami Tuhan, Engkau berkati, lindungilah mereka Tuhan, apa saja mereka. Dan segalanya saya serahkan kepada-Mu pada malam ini agar acara kami ini dapat berjalan dengan lancar pada bulannya dan pada sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Oke, thank you NC3. Seterusnya baru
praise the wonder of your refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oke, seterusnya kita jemput pastor lah. Yang lain boleh duduk lah. Halo pastor. Hello? Shalom. T18, shalom. B11, shalom. Ada dengar semua? Ada. Eleven belum. Halo, udah tadi.
Okay, boleh lambaikan tangan semua kalau yang ada dengar. Boleh lambaikan tangan. Okey, haleluya. Okey, puji Tuhan. Haleluya. Okey, terima kasih atas sekali lagi jemputan untuk kebaktian gabungan platform di OPSO pada malam ini. Terima kasih atas kesempatan untuk saya melayani dan menyampaikan firman Tuhan. Pada pagi tadi saya balik daripada satu kebaktian yaitu melayani satu keluarga yang yang mengalami kesedihan, yang ditinggalkan keluarga di Lampir. Saya pikir pada malam ini kalau tidak kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, tidak mungkin dapat bersama-sama dengan saudara yang baik di platform maupun di darat. Jadi saya rasa perlu saya memperkenalkan diri ataupun kita terus saja pada malam ini kepada firman Tuhan. Alan. Okey, Ya. mungkin ada yang segelintir tahu dan mungkin ada yang tidak tahu. Jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sekali lagi memperkenalkan diri saya. Saya crane operator di B11, di B11. Dan sebelum saya terjun kepada bidang pekerjaan di OPSO ini, saya mendapat panggilan Tuhan melayani bersekolah di STP Budokaru, Sekolah Teologi Pertama Budokaru yang terletak di Bekelalan, Lawas selama 3 tahun. Selepas keluar daripada sekolah, saya melayani Tuhan di satu gereja di daerah Limbang antara suku kaum Tabun ataupun Lembawang dan juga di antara suku Bisaya di daerah Limbang. 4 tahun melayani Tuhan sepenuh masa. Saya pergi ke Miri dengan berencana untuk melanjutkan pendidikan rohani ataupun pendidikan Alkitab ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Tapi rencana manusia tidak sama seperti rencana Tuhan. Jadi sampai di Miri saya bertemu dengan jodoh yang diberikan Tuhan. Istri saya mendapatkan 2 anak dan saya sekarang melayani tidak sepenuh masa. Kalau saya balik dari OPSO, saya akan menyampaikan firman Tuhan baik di kebaktian umum maupun di kebaktian yang diundang. Yang diundang di gereja dan juga di kelompok-kelompok yang tertentu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sedikit sebanyak background pelayanan ataupun latar belakang kehidupan rohani saya, pendidikan rohani saya, pendidikan Alkitab saya. Jadi malam ini sekali lagi saya mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan ketika saya melihat beberapa teman-teman kita yang begitu giat, yang begitu aktif dalam iman, dalam persekutuan kepada Tuhan. Saya pernah pergi di Kumang
suatu roving crane operator di Kumang. Saya teringat waktu itu di satu kapal ada satu projek satu bulan projek di F12 bukan F9 kah kalau tak silap saya. Beberapa tahun yang lepas lah. Waktu itu saya dapat tahu bahwa banyak suku kita Dayak, orang-orang Ulu, orang-orang Mawang berada di kapal itu. Jadi saya terpikir dan berpikir, apakah boleh saya buat kebaktian di kapal ini? Saya tanya teman-teman, saya tanya mereka ini teristimewa ya, suku Lembawang. Sebab saya percaya melalui suku ini, dimanapun mereka bekerja, baik di atas platform, di kapal, di rig, baik di darat, secara pribadi, dari saya, Tuhan memberkati suku ini. Dan justru itu, saya kumpulkan mereka. Siapa yang pimpin pujian kita? Siapa yang boleh bawa teman-teman yang lain? Untuk kita pada malam ini beribadah di dalam kapal ini. Dalam masa 1 bulan itu, saya mengucap syukur karena dapat memulakan kebaktian di atas kapal itu, walaupun pada permulaannya dalam menurut pikiran saya, bolehkah ataupun dapatkah saya memulakan kebaktian di atas kapal ini? Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu, apapun yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita pikir, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Nah, banyak kita orang-orang Kristen yang begitu aktif di gereja, aktif di ladang pelayanan, penginjilan. Tetapi bila bekerja di tempat masing-masing, baik di darat maupun di offshore, di mana-mana. Jadi pelayanan yang kita lakukan di gereja tidak seperti yang kita dapat lakukan di atas di mana kita bekerja. Jadi pada malam ini saya mengambil kesempatan untuk sama-sama mendorong kita semua dimanapun kita berada, teman seiman. Biarlah kita akan terus menjadi saksi, berkat, garam, terang kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan inilah visi yang saya ingin ketengahkan kepada platform-platform dimanapun berada. Baik platform Petronas, Shell, Nippon, yang dapat bergabung dengan kita. Saya berdoa supaya dimanapun kita berada, kita tetap menjadi garam, tetap menjadi berkat terang kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bukan setakat kita percaya, bukan kita setakat aktif melayani Tuhan di member ataupun di gereja, tetapi kita perlu proaktif menjadi orang Kristen yang bertumbuh, yang berakar, yang berdaya saing kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi, saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ingin saya kongsikan pada malam ini adalah tentang hidup di dalam Kristus. Apa maksudnya hidup di dalam Kristus? Nah, kita lihat dalam ayat pembacaan kita pada malam ini yang saya ambil dalam kitab Kolose, pasal yang ke-2, ayat 6 sampai ke-7. Saya baca untuk kita, saudara. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ke-7. Kamu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Kamu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Oleh itu, hendaklah kamu hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah kamu berakar umbi dalam Dia. Benalah hidup kamu dengan Kristus sebagai asasnya. Hendaklah kamu semakin percaya kepada Kristus seperti
yang sudah diajarkan kepada Kristus, hendaklah hati kamu penuh kesyukuran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca firman Tuhan ini, kita lihat sejarah ataupun kita lihat latar belakang siapa penulis dan di mana kitab ini ditulis. Kenapa kitab ini berbicara seperti ini dan mengapa penulis ini memberikan pesan, nasihat, teguran supaya kita yang menerima Kristus, kita yang sudah menerima Kristus, yang sudah menerima juru selamat, bukan dia mengatakan kamu yang belum menerima juru selamat, tetapi firman Tuhan ini yang mengatakan kamu yang sudah menerima juru selamat, yaitu Yesus, haruslah hidup bersatu dengan Kristus. Jadi maknanya di sini saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan orang yang menulis kitab ini mau supaya jemaat ataupun gereja di Kolose harus bertahan, harus hidup di atas dasar iman, kepercayaan yang benar. Kenapa? Karena guru-guru ajaran-ajaran sesat, kalau kita lihat secara keseluruhan kitab ini, kitab Kolose ini ditulis, yaitu supaya jemaat di Kolose tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup berakal, tetap hidup bertumbuh. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tema yang ingin saya kongsikan pada malam ini yaitu tentang hidup di dalam Kristus. Nah, mungkin ada di antara kita yang tidak mengerti ataupun yang tidak paham kenapa ada hidup. Kenapa ada hidup? Untuk apa kita hidup? Mengapa kita perlu melihat apakah hidup ini untuk kita ataupun untuk orang lain ataupun untuk Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 9 mengatakan begini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi kita ini diberikan hidup dengan bertujuan adalah untuk bersekutu dengan Allah. Nah, bila mana kita melihat kebenarannya hidup ini, tujuannya hidup ini, kita kembali kepada Alkitab. Kita kembali kepada Allah yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita kebenaran, yang memberikan kita hidup nafas. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah yang saya katakan tadi. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Tuhan Yesus. Allah memberikan kita hidup supaya kita bersekutu dengan Allah. Jadi, untuk menghayati, untuk mengerti tujuannya hidup ini diberikan kepada kita, saudara, kita bersekutu dengan Allah. Jadi, kalau kita bersekutu dengan Allah, apa rahasianya? Apa rencananya? Apa kehendaknya? Tujuan hidup kekristenan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita di sini yang banyak membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu bukan satu kesalahan. Itu bukan satu dosa. Saya memuji, saya berterima kasih karena saudara rajin membaca firman Tuhan. Tetapi kalau Anda membaca firman Tuhan, tetapi tidak melaksanakannya, tidak melakukan apa firman Tuhan katakan, itu satu kekurangan yang perlu kita perbetulkan. Nah, mungkin ada yang mengatakan begini, saya rajin
melakukan firman Tuhan, tetapi saya kurang membaca firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, saya rajin. Apa yang diperintahkan Tuhan menurut Alkitab, apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus, saya lakukan. Tetapi kurang mendengar firman Tuhan, itu adalah satu kesilapan, adalah satu kekurangan kepada saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mendengar dengan efektif, mendengar dengan rajin, tetapi kurang melakukan firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita di sini yang kurang melakukan, yang melakukan firman Tuhan, tetapi yang mendengar. Saudara yang dikasih Tuhan. Sebab itulah, bila mana kita melihat kepada firman Tuhan ini, Allah yang memanggil kita untuk bersekutu, supaya kita dapat mensyukuri, dapat mengerti, dapat mengenal tujuan hidup kita, dimanapun kita berada. Sekalipun kita di atas platform, kapal, rig, apapun. Jadilah saksi, jadilah garam, jadilah berkat, jadilah terang kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sebab itu ada 3 perkara pada malam ini yang saya ingin kongsikan kepada kita. Tujuan hidup orang Kristen itu bukan sekat untuk memuliakan Allah. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Bukan setakat untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan. Yang pertama, saya juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seperti Yesus. Berkarakter seperti Yesus. Apa maksudnya berkarakter seperti Yesus? Apa maksudnya dipanggil? Bukan setakat untuk melayani, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi hal yang pertama ini, saya juga perlu dipanggil menjadi seperti Yesus, yaitu berkarakter. Berkarakter seperti mana saudara yang dikasih Tuhan? Mari kita buka dalam kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat 22. Ayat ini memang selalu kita baca, dan mungkin ada di antara kita yang hafal ayat ini, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Bunyinya seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat terakhir 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menghayati dan berterima kasih kepada Allah dengan hidup yang telah diberikan Tuhan Allah kepada kita. Yang pertama itu menjadi seperti Kristus. Maksudnya di sini yang saya tekankan, yaitu berkarakter seperti Yesus. Jika Anda di atas platform, apa yang Anda perlu buat? Mungkin Anda melakukan sesuatu yang dimana kita berdoa. Waktu saya di Temana, di platform Temana, dekat 10 tahun yang lepas, waktu OIM Ting masih di sana, kita mendapat keizinan, yaitu di mana sebelum meeting pagi, meeting pagi biasanya kan kalau sebelum meeting saya tidak tahu di location lain. Kami pernah buat di Temana, yaitu sebelum meeting. Selepas yang sahabat kita yang satu itu berdoa, kita diberi peluang untuk berdoa. Sebelum meeting pagi, meeting 6:30 pagi itu dimulakan. Mula-mula sahabat kita yang beragama Islam yang berdoa, mereka baca dekat skrin, dekat kertas, dan yang kedua itu selepas mereka berdoa, baru kita Kristen yang berdoa. Mungkin satu hari nanti di platform lain
boleh buat yang seperti ini atas keizinan pihak-pihak yang berkenaan. Nah, dari sini kita diberi kesempatan, dari sini kita diberi kepercayaan, dari sini kita juga diberi kesempatan, diberi peluang untuk menyatakan kasih, menyatakan karakter Kristus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebab itu, apabila kita lihat apa tujuan hidup kita ini, kita mengambil kesempatan yang saya masuk ke sini, yaitu menggunakan peluang dimanapun kita berada untuk berkarakter seperti Kristus. Seperti halnya dalam Galatia pasal yang ke-5 yang sebentar tadi saya katakan. Memberikan kesaksian yaitu tentang buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Jadi penampilan orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, orang-orang yang memaknai hidupnya itu dan mengerti tujuan hidupnya, dapat menampilkan, dapat menyerahkan sikap-sikap karakter Yesus itu melalui pekerjaannya, melalui kehidupannya, melalui imannya, melalui persekutuannya, melalui kehidupannya dimanapun dia berada. Jadi, mari saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, jadilah seperti Yesus yang berkarakter seperti Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nah, yang kedua, tujuan hidup kita Kristen bukan sekedar memuliakan Allah. Tetapi yang kedua itu adalah berpikir seperti Yesus. Bagaimana kita berpikir seperti Yesus, sedangkan kita masih hidup di dunia? Apakah kita tidak terpikir benda-benda yang selalu membuatkan kita jatuh dalam dosa ataupun pikiran-pikiran yang mungkin melampaui daripada apa yang sepatutnya kita pikirkan? Sedang saya berbicara di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan di sana. Tetapi melalui doa, saya dapat berpikir seperti apa yang Yesus inginkan. Sebab itu, apabila kita mengerti tujuan hidup kita, maknanya hidup kita, yang telah Tuhan karunia anugerahkan kepada kita, maka bukan setakat kita melayani Tuhan di gereja, tetapi kita juga berpikir seperti Kristus. Kita buka dalam 1 Korin pasal 13 ayat 11. 1 Korin pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan, yaitu tentang bagaimana kita mengendalikan kehidupan kita, moralitas kita, etika kita, karakter kita, pemikiran kita. Bagaimana cara kita memikir, mengenali semuanya itu untuk menjadi berkat, berpikir seperti Yesus, bertindak seperti Yesus, praktik dan menerapkan semuanya, mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, ia dikasih Tuhan. Bila mana kita melihat tujuan hidup ini, kita melihat kepada Tuhan Yesus, Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, yaitu tentang kita melihat pribadi Yesus itu sendiri. Mari kita buka dalam kitab Lukas pasal yang ke-22. Apa yang terjadi? Apa yang berlaku di sana, saudara yang dikasihi Tuhan? Dalam Lukas pasal 22 ayat 56. Nah, Lukas pasal 22
Kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 56 berbunyi seperti ini, saudara. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Ini kata Petrus. Seorang hamba perempuan melihat Petrus. Melihat Petrus yang mengatakan Petrus ini adalah salah seorang daripada mereka. Tetapi apa yang Petrus katakan, saya tidak kenal orang ini. Dia berkata kepada perempuan itu, menunjukkan kepada Yesus. Aku nak ngalala Yesusnya. Hari ini Yesusnya aku nak ngalala. Tanggutai itu udah dinubuat Yesus, udah dipada Yesus. Kayak Petrus. 3 kali Tuhan menyangkal aku. 3 kali Tuhan membolak aku. Nanti kita menjadi yang dikasih Tuhan. Walaupun orang yang paling dekat dengan Yesus sekalipun menolak, menyangkal, tetapi pribadi Yesus tetap mengasihi, tetap fokus mengasihi dan melayani. Sebab itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamat kita yang hilang. Tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat Petrus menyangkal. Dia berkata kepada hamba perempuan itu, saya tidak kenal Yesus. Tapi apabila kita melihat kepada pribadi Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, dia tidak memarahi, dia tidak bertindak menurut hati, menurut pikirannya. Mungkin para pekritik Alkitab mungkin berpikir, oh kenapa Yesus ini tidak marah, tidak tuduh, perlu mengambil satu tindakan yang di mana selama ini Petrus bersama-sama dengan Yesus, tetapi bila orang bertanya kepada dia, dia katakan, saya tidak kenal Yesus. Bayangkan, saudara. Kalau kita dalam keadaan seperti ini, mungkin kita ada tindakan-tindakan yang tertentu yang tidak dapat kita kawal. Ya, saudara, walaupun sedemikian, kita lihat karakter Yesus ini yang perlu kita contohi. Bukan setakat disangkal, bukan setakat ditolak, dicaci, dipukul, tidak diterima. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, kita lihat dalam Matius pasal yang kitab Injil Matius pasal yang ke 22 ayat. Pasal 26 ayat yang ke-38. Matius pasal 26 ayat 38. Bunyinya begini. Kitab Injil Matius pasal 28, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ini Yesus yang berkata, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin belas cawan ini lalu dari aku, tetapi janganlah seperti yang ku kenaki, melainkan seperti yang engkau kenaki. Itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, kita lihat kepribadian Yesus ini. Walaupun ditinggal, walaupun tidak diterima, ditolak, dipukul, dicaci, tetapi dia tetap fokus mencari domba-domba yang hilang.
mencari jiwa-jiwa manusia, mencari manusia yang jiwanya sesat. Sebab itu hidup di dalam Kristus adalah hidup yang menjadi seperti Yesus, yang berkarakter seperti Yesus. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pekerjaanmu di luar sana, jadikanlah itu satu kesempatan untuk berkarakter seperti Yesus. Kedua, berpikir seperti Yesus. Mungkin ada di antara kita yang ada dalam ruangan ini memiliki ataupun ada pergumulan yang mungkin ada persoalan yang begitu berat, yang begitu susah, yang begitu sukar, sulit diatasi. Saya percaya saudara, lewat daripada firman Tuhan pada malam ini, Tuhan melawati engkau, mengangkat, menolak, menyingkir setiap persoalan itu. Serahkan diri, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam dunia yang begitu mencabar, pekerjaan yang begitu mencabar, keadaan-keadaan yang tidak begitu senang, kepada setiap iman kita, kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap fokus dan tetap memberi komitmen kepada Tuhan. Jadi kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda, kepada saya di atas platform, pekerjaan yang telah Tuhan karuniakan, pekerjaan yang telah Tuhan berikan, gunakanlah untuk menilaikan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Saya pada hari ini bukan setakat melayani Tuhan di atas gereja, di gereja. Tetapi Tuhan memanggil saya, memilih saya untuk memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan panggil, dimanapun Tuhan berikan kesempatan kepada saya. Jadi malam ini saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah tujuan hidup Anda, saya bukan setakat untuk memuliakan, melayani, tetapi jadikanlah hidup Anda, tujuan hidup Anda juga berkarakter, berpikir, bertindak, berkarakter, fokus sama seperti Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Sampai di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya kongsikan pada malam ini, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam ini untuk berkongsi berkat, berkongsi kebaikan, anugerah Tuhan kepada kita yang ada di platform-platform baik yang ada di darat pada malam ini. Saya juga percaya melalui persekutuan seperti ini, kita dapat saling melayani, saling mendoakan, saling menguatkan di antara satu sama lain. Saya juga percaya saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kesempatan untuk kita menyatakan bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Juru Selamat kita yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih kepada Roh Kudus, terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan pada malam ini bersama-sama dengan kita dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kita pada malam ini. Terima kasih Tuhan memberkati kembali kepada saudara kita yang memimpin dalam kebaktian pada malam ini. Terima kasih. Oke, seterusnya kita bawa lagu puji dan sembah. Boleh berdiri kan?
Okay, NC3. Oke, mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, kerana semua kami telah Kau gerakkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat berkumpul dan memuji serta memuliakan nama-Mu melalui kebaktian gabungan ini. Sebelum kami beredar dari ruang ini, dengan rendah hati kami berdoa, ya Tuhan, Kau berkatilah semua kami yang hadir pada malam ini, dan juga kepada saudara-saudari yang tidak berkesempatan bersama kami. Kau berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman, serta mengamalkan cinta kasih sesama kami. Serta jadikanlah kami berani menjadi saksi-Mu. Kami juga memohon kepadamu, ya Tuhan, Kau lindungilah keluarga kami, tempat di mana kami mendapatkan kediaman, perlindungan, cinta kasih, serta Kau lindungilah kami dalam setiap pekerjaan kami yang akan mendatang. Dan bebaskanlah kami dari kesombongan, dan berilah kami ketabahan jikalau nama-Mu kami rendahkan. Ya Bapa, jadikanlah hati kami seperti hati Yesus
yang lembut dan rendah hati, dan berilah kami pengharapan yang kuat kerana yakin bahawa Engkau selalu menyertai kami semua. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, doa penutup. Kita tangguhkan gathering kita untuk sesi pertama hingga berjumpa di minggu hadapan. Thank you. Kami gambar ulang dulu kan? Boleh kita bergambar dulu kan? Depan kamera. Gimana ada sekali. Oke, semua yang dalam tim kita buka kamera lah, oh. Halo. Nanti kita tolong Baronia tim lah yang ambil gambar kita, ya. Halo. Diam. Surat tentral. Dia takut kena snapshot. Jadi stiker kan gitu. Siapa ya? Tahu kan siapa? Oke, sudah. Kakak. Kita pemilihan belum? Piala wanita. Siapa yang ambil tadi? Ada yang ambil kah? Cipilai kah? Sudah ada kita gambar. Baru dengar suara uang pernah. Lelah kami rangsikan tahan. Screenshot. Wow, berandung. Screenshot ya, screenshot. Nanti kita sendiri gambar aja. Ambil lagi. Pangalan kau lekam. Pangalan kau lekam. Pasta, doakan yang satu itu pasta. Yang satu Dia yang nakal tuh Pastor. Ambil gambar macam ni, ambil gambar. Screenshot. Lagi. Picture. Dah video tu. Ya. Austin ngambil Austin. Ada yang pilih. Dah. Oke, guys. Bye. Kita lagi sendiri lagi. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih Pak. Bye. Kirim salam dengan orang Beleven. Bye Pastor. Thank you. Oke, thank you Mas. Bye. Oke, thank you semua. Salam Tuhan berkati. Bye bye. Oke, atas dulu. Ya. Bye, Chip with you. Okay. Ambil kuat. Leban.